Halo Sobat Film, selamat datang di Dreams Alur Film. Di video kali ini saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Ice Age yang pertama. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini menceritakan tentang periode di zaman es, di mana 3 ekor hewan purba berusaha menyelamatkan dan mengembalikan seorang bayi kepada ayahnya. Dalam petualangannya, mereka juga harus menghadapi para macan yang mengincar bayi tersebut. Eits, tapi sebelum itu kami peringati bahwa video ini berisi konten spoiler ya. Alangkah baiknya jika kalian bisa menonton film originalnya. Baiklah, jika kalian sudah penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seekor tupai yang bernama Scratcher sedang mencari tempat untuk menyimpan kacang kesayangannya. Ketika dia lagi nyembunyiin kacangnya, tiba-tiba terjadi retakan es yang sangat besar. Si Scratcher yang berusaha kabur hampir aja mati kejepit di antara 2 bukit es. Dia berhasil selamat dan terjatuh dari ketinggian es yang runtuh. Kemudian Scratcher terinjak-injak kumpulan hewan purba yang sedang bermigrasi. Saat semua hewan sedang bergerak ke arah selatan, seekor gajah purba atau mamut malah berjalan ke arah sebaliknya. Di tempat lain terlihat seekor kukang bernama Sid yang baru bangun dari tidurnya. Sid yang pemalas ditinggal keluarganya yang udah pergi bermigrasi. Sialnya lagi, pas mau pergi, dia malah nginjak kotoran hewan purba di jalanan. Habis itu dia nggak sengaja menginjak makanan 2 ekor badak. Alhasilnya dia pun dikejar-kejar badak itu, hingga bertemu dengan si mamut yang bernama Manny. Sid memohon kepada si Manny untuk melindunginya. Akhirnya dengan terpaksa, Manny menghadapi 2 badak purba itu. Setelah berhasil mengalahkan para badak, Sid enggak jadi bermigrasi dan memutuskan untuk ikut dengan si Manny. Di tempat lain terlihat beberapa orang yang sedang berkemah dan dari atas bukit terlihat beberapa macan purba sedang mengawasi orang-orang itu. Mereka berniat membalas dendam kepada manusia karena telah memburu dan membunuh kawanannya. Sang pemimpin yang bernama Soto menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Diego untuk menculik bayi manusia itu. Keesokan paginya para macan mulai menyerang para manusia. Sementara bayi yang mau diculik oleh Diego berhasil dibawa kabur oleh ibunya. Diego terus mengejar ibu dan bayinya hingga di tepi jurang air terjun. Sang ibu lalu memutuskan untuk terjun bersama bayinya. Saat Diego kembali ke kawanannya dan Soto mengetahui kalau Diego gagal mendapatkan si bayi, Soto pun menjadi marah dan memaksa Diego harus mendapatkan bayi itu dan membawakan kepadanya. Sementara itu sang ayah yang kehilangan istri dan bayinya lalu segera mencari bersama dengan kawanannya. Di tengah jalan, Manny dan Sid menemukan si ibu dan bayinya yang berada di tepi sungai. Si ibu lalu meletakkan anaknya di dekat bebatuan. Ketika Sid dan Manny lagi ngeliatin si bayi yang lucu dan imut, ternyata si ibunya udah menghilang gak tahu kemana. Si Sid yang merasa kasihan lalu bermaksud mengembalikan si bayi kepada keluarganya. Tapi si Manny nggak mau ngebantuin karena dia punya masa lalu yang buruk dengan manusia. Mau gak mau Sid berusaha ngembaliin si bayi sendirian. Namun Sid yang nyoba manjat tebing malah membuat si bayi terjatuh. Untungnya ada Diego yang menangkapnya. Melihat itu si Manny langsung mengambil bayinya dari mulut Diego. Si Diego lalu berbohong dan berpura-pura bahwa dia mau mengembalikan si bayi kepada orang tuanya. Tapi si Manny dan Sid yang gak percaya lalu membawa si bayi dan pergi meninggalkan Diego. Singkat cerita, mereka sampai di perkemahan manusia, tapi di sana udah gak ada orang sama sekali. Lalu tiba-tiba si Diego muncul lagi nih. Dia bilang kalau dia punya kemampuan untuk melacak para manusia. Karena beberapa hari lagi akan ada badai salju, akhirnya Manny mengizinkan Diego ikut mereka untuk menjadi petunjuk jalan agar mereka bisa lebih cepat menemukan manusia, dan mereka pun mulai melakukan perjalanan.
Di tengah jalan tiba-tiba si bayi menangis terus nggak mau diem. Alasannya rupanya si bayi baru aja pup. Dengan terpaksa Sid turun tangan mengganti popok si bayi. Setelah itu dia ngisengin si Diego dan si Manny. Secara nggak sengaja mereka berhasil membuat si bayi menjadi tertawa. Tapi abis itu si bayi nangis lagi. Lalu mereka pikir si bayi mungkin kelaparan. Lalu mereka melihat sebuah semangka di sana. Saat Manny mau mengambilnya, tiba-tiba semangka itu dicolong sama seekor burung dodo. Prepare for the ice age! I've heard of these crackpots. Intruders! Ternyata para burung dodo juga lagi ngumpulin makanan untuk persiapan menghadapi zaman es. Si Manny lalu mencoba meminta semangkanya sebiji, tapi para burung dodo nggak peduli. Kemudian terjadilah perebutan untuk mendapatkan semangka itu dengan penuh dramatis. Hingga akhirnya Sid berhasil mengalahkan para burung dodo dan mendapatkan semangkanya. Tapi Sid yang terlalu senang justru menghancurkan semangka itu. Untungnya si bayi masih mau memakan semangka itu. Malam harinya saat mereka sedang tidur, Diego mencoba untuk mengambil si bayi. Namun dia mendengar suara dari balik pepohonan yang ternyata itu adalah kawanannya yang udah gak sabar nungguin si Diego. Namun Diego menyuruh mereka untuk pulang dulu karena dia lagi berusaha menjebak si Manny untuk datang ke sarang mereka. Keesokan harinya Manny dan Diego kaget karena bayinya enggak ada. Ternyata Sid yang membawa si bayi sambil bercanda dengan dua kukang betina. Manny pun langsung mengambil si bayi dan membawanya pergi. Sid lalu mengejarnya dan bilang ke si Manny kalau dia mau pinjem bayinya sebentar. Tapi si Manny enggak mengizinkannya. Saat Sid kembali ke tempat tadi, dua kukang betina tadi malah berubah menjadi dua ekor badak musuhnya. Si Sid yang ketakutan lalu meminta tolong sama si Diego untuk pura-pura memangsanya. Akhirnya Sid pun berhasil mengelabui dua badak tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sambil melakukan hal-hal yang konyol. Saat di tengah jalan mereka bertemu dengan si tupai Scratcher. Dengan bahasa isyaratnya, Scratcher bilang kalau dia melihat beberapa hewan seperti Diego. Menyadari kalau rencananya bisa ketahuan, Diego pun menyentil si tupai jauh-jauh. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Tak lama kemudian Diego yang mengetahui kalau para manusia udah dekat, Diego pun berusaha mengelabui Manny dan Sid dengan menunjukkan jalan yang lain. Namun Manny dan Sid ogah lewat goa. Diego pun jadi kesal dan mengaum yang membuat es menjadi longsor. Akhirnya mereka pun terpaksa masuk ke dalam gua tersebut. Di tengah jalan si bayi nggak sengaja masuk ke dalam lubang perosotan. Akhirnya mau nggak mau mereka semua pun jadi ikut main perosotan. Untungnya mereka semua berhasil selamat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka menemukan berbagai lukisan di dinding goa. Manny dan yang lainnya melihat lukisan keluarga mamut. Manny lalu teringat akan keluarganya di mana kedua orang tuanya tewas karena diburu oleh para manusia. Hal itulah yang menyebabkan dia sangat membenci manusia. Namun selama perjalanan membawa si bayi, Manny pun berusaha menghapus kebenciannya dan berpikir bahwa tidak semua manusia adalah jahat. Ia tersenyum diam-diam. Diego pun menyadari kalau tindakannya adalah salah.
Setelah itu mereka melewati lapisan es yang ternyata di bawahnya adalah sungai lahar. Mereka pun segera berusaha melewati sungai lahar tersebut. Saat Manny melihat Diego yang hampir terjatuh, Manny lalu segera menolongnya. Tapi malah si Manny yang terjatuh ke dalam sungai lahar. Untungnya semburan lahar panas membuatnya naik lagi ke atas, dan dia pun berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Diego berterima kasih kepada Manny karena telah menyelamatkannya. Karena badai salju yang semakin besar, Manny dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat di goa. Secara nggak sengaja, Sid yang lagi menggambar dirinya di tembok berhasil membuat api. Tak lama kemudian mereka merasa senang melihat si bayi yang mulai bisa berjalan. Setelah capek-capek jalan, si bayi lalu pergi tidur disusul dengan yang lainnya. Keesokan harinya saat sedang berjalan, Diego akhirnya berubah pikiran. Dia memberitahu hal yang sebenarnya kepada Manny. Tentu hal itu membuat Manny sangat marah kepada Diego. Tapi Diego berusaha meyakinkan Manny bahwa dia mempunyai rencana untuk mengalahkan kawanannya. Tak lama kemudian Diego menghampiri Soto dan kawanannya. Dia memancing mereka untuk menyerang Sid yang lagi sendirian sambil membawa si bayi. Sid pun segera kabur menghindari kejaran macan itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengirim macan itu ke Manny. Si Manny tiba-tiba muncul dan langsung menghajar para macan tersebut. Sid yang mau mengambil bayi yang asli tanpa sadar diikuti oleh salah satu anak buah Soto. Namun untungnya Sid berhasil lolos dari sergapan macan tersebut dan membawa si bayi pergi. Di tempat lain, Diego yang berpihak pada Manny dikepung Soto dan dua macan lainnya. Diego memilih melawan Soto sementara Manny menghadapi dua anak buah Soto. Dalam waktu singkat, Soto berhasil mengalahkan Diego. Setelah itu mereka bertiga mengepung Manny. Tiba-tiba Diego bangkit lagi untuk menyelamatkan Manny. Kemudian Sid muncul sambil membawa si bayi. Hal itu menarik perhatian Soto. Melihat ada kesempatan, Manny langsung melempar Soto ke bebatuan. Dan akhirnya Soto pun tewas seketika, ketancap es batu yang tajam banget. Setelah itu mereka menghampiri Diego yang sekarat. Diego pun meminta maaf karena telah menjebak mereka. Diego lalu menyuruh mereka untuk segera pergi dan mencari ayah si bayi. Dengan berat hati mereka pun meninggalkan Diego sendirian. Singkat cerita, Manny dan Sid menemukan ayah si bayi dan mengembalikan bayi itu kepadanya. Seperti tahu balas budi, si bayi menghampiri Sid dan Manny kemudian memeluknya. Sebagai ungkapan terima kasih, sang ayah memberikan kalung istrinya kepada Manny. Lalu mereka pun berpisah dan tak disangka Diego muncul dari belakang dan menyampaikan salam perpisahan kepada si bayi dengan bermain ciluk bak. Mengetahui Diego masih hidup, mereka pun sangat senang dan memeluknya. Kemudian mereka bertiga pun pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Di akhir film terlihat Scratcher yang membeku dan terdampar di pinggir pantai. Seperti biasa, dia selalu gagal mendapatkan kacang kesayangannya. Setelah itu Scratcher nggak sengaja menemukan sebuah kelapa. Lagi-lagi tupai ini malah membuat retakan besar yang mengakibatkan gunung meletus dan film ini pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film Ash Egg yang pertama. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka video ini, silahkan support saya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.